Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahidah Soraya. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 2018 10 11 03 11 360. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind map yang saya buat tentang hukum perusahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum perusahaan. Hukum perusahaan adalah semua peraturan hukum yang mengatur mengenai segala jenis usaha dan bentuk usaha. Pengertian mengenai perusahaan dapat ditemukan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan yang menyebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur perusahaan. Unsur-unsur perusahaan ada 7. Yang pertama yaitu badan usaha. Badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian itu mempunyai bentuk hukum tertentu. Yang pertama yaitu seperti perusahaan dagang, yang kemudian firma, PT, perseroan terbatas, CV, perusahaan umum dan perusahaan persero, dan juga koperasi. Hal ini dapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan yang dibuat di muka notaris, kecuali koperasi yang akta pendiriannya dibuat oleh para pendiri dan disahkan oleh pejabat koperasi tersebut. Unsur yang kedua yaitu kegiatan perekonomian. Kegiatan dalam bidang perekonomian. Kegiatan dalam bidang perekonomian ini meliputi bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang perjasaan dan bidang pembiayaan. Yang selanjutnya yaitu terus-menerus. Maksudnya dari terus-menerus ini adalah kegiatan dalam bidang perekonomian itu dilakukan secara terus-menerus, artinya tidak insidental dan sebagai mata pencaharian dan bukan pekerjaan sambilan. Selanjutnya yaitu bersifat tetap. Bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah dan berganti dalam waktu yang singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian dan surat izin usaha, misalnya 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun. Unsur selanjutnya yaitu terang-terangan. Maksud dari terang-terangan ini adalah perusahaan itu ditunjukkan dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Bentuk terang-terangan ini dapat diketahui dari akta pendirian perusahaan, nama dan merek perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha, dan akta pendaftaran perusahaan. Unsur yang keenam yaitu keuntungan atau laba. Keuntungan atau laba adalah istilah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih dari hasil yang diperoleh dari modal yang diusahakan. Setiap kegiatan menjalankan perusahaan tentu menggunakan modal. Dengan modal perusahaan diharapkan keuntungan atau laba dapat diperoleh karena tujuan utama dari perusahaan adalah memperoleh keuntungan. Unsur yang terakhir yaitu adalah pembukuan. Menurut undang-undang menurut ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan ditentukan setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Dalam pasal 5 ini ditentukan catatan terdiri dari catatan neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai kewajiban dan hak-hak lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum perusahaan. Dasar hukum perusahaan ini ada 4. Yang pertama yaitu perundang-undangan.
Yang kedua yaitu kontrak perusahaan, yang ketiga yaitu jurisprudensi, dan yang keempat yaitu kebiasaan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perusahaan. Jenis-jenis perusahaan ini ada 7. Yang pertama yaitu PT, yang kedua yaitu perum atau perusahaan umum, yang ketiga yaitu perjan, yang keempat yaitu koperasi, yang kelima yaitu yayasan, yang keenam yaitu firma, dan yang ketujuh adalah CV. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.